Selamat kita berjumpa lagi di hari Minggu pagi ini. Saya sungguh bersuka cita, saya sungguh semangat boleh kembali menjumpai Anda walaupun kita tidak berkumpul bersama-sama di ruangan ibadah ini. Bapak Ibu Saudara sedang ada di rumah masing-masing, kita beribadah bersama-sama. Tetapi saya percaya bahwa kita semua tetap dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, pagi hari ini saya rindu membagikan kepada seluruh jemaat dan kepada kita semua satu tema firman Tuhan yang saya sungguh-sungguh percaya ini adalah dasar kehidupan kita. Ini akan menjadi fondasi yang menentukan kekokohan hidup kita. Ada banyak badai, ada banyak persoalan, tantangan yang sedang kita hadapi. Dan saya percaya bahwa hidup kita ditentukan oleh fondasi hidup kita. Kalau fondasi hidup kita lemah, fondasi hidup kita rapuh, itu sangat berbahaya. Tetapi kalau hidup kita dibangun di atas fondasi yang benar, di atas fondasi yang adalah firman Tuhan, maka badai boleh datang, persoalan boleh datang, apapun yang kita boleh hadapi, tetapi kita akan pada akhirnya menjadi seorang pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Tema kita hari ini adalah mengalami dahsyatnya kuasa firman Tuhan. Berapa banyak yang mendengarkan firman Tuhan ini percaya bahwa firman Tuhan yang ada pada kita, baik firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ataupun firman Tuhan yang datang secara supranatural, kita bisa mendengarkan suara Tuhan dalam waktu-waktu tertentu, saudaraku. Semua firman yang berasal daripada Tuhan, baik yang tertulis maupun firman Tuhan yang kita terima secara pendengaran rohani kita, maka semua firman Tuhan itu memiliki kekuatan kuasa yang begitu dahsyat. Ada amin, saudara? Firman Tuhan begitu berkuasa. Ada banyak orang, saudaraku, tidak mengerti hal ini. Ada banyak orang memandang firman Tuhan biasa saja. Tetapi pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kita sungguh-sungguh memiliki cara pandang, memiliki iman. Kita meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa firman Tuhan memiliki kedahsyatan kuasa yang begitu hebat, yang menjadi penentu akan hidup kita berkemenangan atau tidak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-32, ayat yang ke-46 dan 47. Ulangan pasal 32, ayat 46 sampai 47. Mari kita lihat ayat ini, dua ayat ini. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, dua ayat ini adalah perkataan daripada Musa. Dan Bapak Ibu, Musa ketika mengatakan dua ayat ini, saudaraku, itu posisinya berada di hari terakhir, di mana kalau saudara perhatikan ayat yang ke-48, itu Tuhan menyuruh memerintahkan Musa naik ke atas gunung Nebo, dan di sanalah Musa dipanggil Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Musa hanya diizinkan Tuhan untuk melihat dari puncak gunung Nebo, melihat tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dua ayat ini adalah perkataan-perkataan yang terakhir dari Musa sebelum Tuhan memanggil Musa. Atau sebelum meninggal dunia,
Musa menyampaikan dua ayat ini kepada umat Israel. Dan saya percaya dua ayat ini bukan hanya ditujukan kepada orang Israel, tapi dua ayat ini kalau hari ini Tuhan sampaikan kepada kita, berarti Tuhan mau kita menerima firman Tuhan dari Ulangan 32, 46 sampai 47 ini menjadi milik kita untuk kita terima, kita hidupi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dua ayat ini kalau saudara cermati baik-baik, inti daripada dua ayat ini sebenarnya Tuhan melalui Musa sedang memberikan satu peringatan. Karena dikatakan ayat 46 berkata begini, berkatalah ia, yaitu Musa, kepada mereka. Mereka ini siapa? Orang Israel. Dan termasuk kita semua. Nah, berkatalah Musa kepada mereka, orang Israel, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan. Ini kalimat penting. Berarti dua ayat ini adalah sebuah peringatan. Sekali lagi, Bapak Ibu, dua ayat ini adalah sebuah peringatan. Dan kapan peringatan ini disampaikan oleh Tuhan melalui Musa, ini penting. Ini adalah sebuah peringatan yang serius dan disampaikan oleh Musa kepada umat Israel justru pada saat detik-detik terakhir atau saat-saat terakhir di mana Musa akan meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara, secara umum kalau ada orang tua yang dia sudah tahu bahwa tidak lama lagi dia akan meninggalkan dunia ini, biasanya orang tua akan menyampaikan pesan-pesan terakhir. Dan Bapak Ibu Saudara, pesan terakhir dari seseorang yang akan meninggal dunia itu jangan main-main. Itu adalah pesan yang sangat serius. Itulah pesan yang sangat penting. Jadi dalam konteks dua ayat ini seperti itulah. Ini adalah saat momen-momen terakhir sebelum Musa naik ke Gunung Nebo. Dan di sanalah dia meninggal dunia. Dia kembali ke rumah Bapa. Nah Bapak Ibu Saudara, ini berarti ini bukan pesan yang main-main. Ini bukan pesan yang sepele. Ini bukan pesan yang biasa. Ini adalah sebuah pesan, ini sebuah peringatan yang sangat serius kepada umat Tuhan, kepada umat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, saudaraku, di sini ada kata di mana Musa berkata, perhatikanlah. Saya berharap semua jemaat Tuhan hari ini sungguh-sungguh memfokuskan perhatian saudara untuk sebuah peringatan yang sangat serius. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya, nah sekarang apa isi daripada pesan Musa ini? Apa isi daripada peringatan yang begitu penting, begitu serius yang disampaikan oleh Musa di saat-saat terakhir dia akan dipanggil Tuhan? Apa isinya? Ayat 47. Ayat 47 berkata begini, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu. Wow, ini kalimat penting Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya ulangi, ini yang menjadi inti daripada pesan Musa. Ini yang menjadi inti, esensi daripada sebuah peringatan yang serius yang disampaikan oleh Musa sebelum Musa naik ke surga, sebelum Musa kembali kepada Bapa di surga, kembali dipanggil Tuhan, meninggalkan bumi ini, meninggalkan dunia ini. Ada pesan penting, isi daripada pesan itu Tuhan mau peringatkan kepada orang Israel, kepada kita semua yang percaya bahwa perkataan ini apa sih? Itu adalah kata lain daripada firman Tuhan. Ini bukan perkataan knowledge-nya Musa. Ini bukan perkataan manusianya Musa. Tapi ini adalah perkataan firman Tuhan. Ini esensi daripada dua ayat ini. Ini inti daripada dua ayat ini. Ini adalah inti daripada pesan Musa. Intinya apa Bapak Ibu Saudara? Musa berkata kepada orang Israel, kepada semua kita orang percaya, Tuhan mau bilang begini lewat Musa. Kita nggak boleh anggap remeh perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Kenapa? Karena perkataan ini bukanlah perkataan hampa. Kata lain hampa apa Bapak Ibu Saudara? Kosong.
Jadi itu Musa mau sampaikan kepada kita, atau Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat Musa, bahwa firman Tuhan, baik firman Tuhan yang tertulis atau firman Tuhan yang datang kepada kita secara langsung, dengar baik-baik, semua kata, semua kalimat daripada Tuhan itu bukanlah perkataan yang hampa, itu bukan perkataan yang kosong. Artinya firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang begitu dahsyat. Perkataan Tuhan yang begitu luar biasa. Ini yang kita mau terima. Kenapa perkataan Tuhan kita gak boleh pandang sebagai perkataan yang hampa, tapi sebaliknya perkataan yang berisi, perkataan yang berbobot, berkualitas, perkataan yang penuh kuasa, perkataan yang begitu dahsyat bagi hidup kita. Kenapa? Karena ayat 47 bilang begini, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, bagi saya dan bagi saudara. Tetapi katanya ayat 47 bilang, tetapi itulah apa? Hidupmu. Dan dengan perkataan ini atau dengan firman Tuhan akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ini tanah apa? Tanah perjanjian, Bapak Ibu Saudara, atau tanah Kanaan. Tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Apa maksud tanah perjanjian? Tanah perjanjian itu maksudnya begini, di mana di tanah itu, di tanah Kanaan, janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Makanya disebut tanah perjanjian, di mana di sana janji Tuhan kita akan terima, kita akan alami. Itu akan terjadi menurut ayat ini kalau kita memandang firman Tuhan bukanlah perkataan yang hampa. Oleh karena itu, saudaraku, dalam waktu yang sangat singkat ini, saya mau membawa kita semua. Mari kita mau punya paradigma cara sikap kita untuk memiliki sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu memiliki kuasa yang dahsyat. Dan kita bukan cuma mau mengerti, atau kita bukan hanya mau mengerti betapa dahsyatnya kuasa firman Tuhan, tapi lebih daripada itu, kita mau alami dalam hidup kita. Apakah Bapak Ibu Saudara rindu mengalami kedahsyatan kuasa firman Tuhan dalam hidup saudara? Ada amin? Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu mari kita lihat hal berikutnya. Bahwa melalui Musa, Tuhan mau ajar kita untuk kita mengalami dahsyatnya kuasa daripada firman Tuhan yang tidak mungkin gagal. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan saking dahsyatnya, maka firman Tuhan, Alkitab bilang, dia tidak akan pernah gagal. Dari mana kita tahu? Mari kita baca Yesaya pasal 55 ayat 11. Ayat ini berkata, demikianlah firmanku atau firman Tuhan yang keluar dari mulutku, dari mulut Tuhan. Ia atau firman Tuhan itu tidak akan kembali kepadaku, kepada Tuhan dengan sia-sia. Tetapi ia atau firman Tuhan itu akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, kalimat kusuruhkan kepadanya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu disebut mencapai segala yang kumaksudkan, yang Tuhan maksudkan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ayat ini memberitahu kita betapa dahsyatnya kuasa firman Tuhan. Saking dahsyatnya kuasa firman Tuhan, ayat ini bilang begini, bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dengan kata lain, firman Tuhan datang kepada kita tidak akan mungkin gagal. Bapak Ibu percaya bahwa firman Tuhan tidak mungkin gagal. Sekali lagi, mari kita buat keputusan di hati kita untuk berkata bahwa firman Tuhan kalau sudah datang kepada kita, baik firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab maupun firman Tuhan yang kita terima langsung Tuhan bicara ke dalam hati kita, maka saya mau beritahu, firman Tuhan tidak akan mungkin gagal. Dia pasti berhasil. Kenapa? Karena katanya
Firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, yang datang kepada kita, saudaraku. Firman Tuhan yang diberikan Tuhan, yang datang kepada semua orang. Dia akan melakukan tugasnya. Melaksanakan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki. Dan dia pasti berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu saya mau beritahu kepada kita semua. Gereja kita, dan kemudian banyak orang, bahkan ini sudah menjadi satu movement kegerakan di seluruh dunia. Ada banyak negara yang terlibat. Kita mengenal yang namanya gerakan baca Alkitab. Di gereja kita juga selalu dalam warta jemaat setiap minggu dibagikan saat teduh. Bapak Ibu, sebenarnya tujuannya apa sih? Apa sih tujuannya kita mesti bersaat teduh tiap hari? Apa sih tujuannya kita baca Alkitab setiap hari? Karena menurut Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia, yaitu firman Tuhan, akan melaksanakan apa yang ku kehendaki atau Tuhan kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kepada siapa? Kepada firman yang keluar dari mulut Allah. Wow. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jadi membaca, mendengar firman Tuhan, termasuk Anda sedang dengar khotbah ini. Tujuannya Anda dengar khotbah apa? Tujuannya Anda baca Alkitab apa? Tujuannya Anda saat teduh renungkan firman tiap saat, tiap hari, apa tujuannya? Dengar baik-baik. Tujuannya adalah supaya kita bisa menangkap, supaya kita bisa menemukan apa kehendak Tuhan di balik dari setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita renungkan. Oleh karena itu baca Alkitab gak boleh kita baca, gak ada bedanya sama baca buku yang lain. Baca Alkitab itu beda. Baca Alkitab kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Kita sedang membuka hati kita, mengarahkan hati kita untuk Tuhan bicara kepada kita lewat kalimat, lewat kata kalimat di dalam buku Alkitab. Oleh karena itu baca Alkitab gak boleh sambil lalu. Kita mesti merenungkannya. Kita berdoa minta Roh Kudus supaya Roh Kudus memberitahu kita di balik dari setiap kisah yang kita baca di dalam Alkitab, di balik dari setiap kata dan kalimat dalam Alkitab, kita mesti cari tahu apa kehendak Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, nggak pernah ketemu kehendak Tuhan, nggak pernah ketemu apa maunya Tuhan, nggak pernah ketemu apa yang Tuhan suruh, Tuhan perintahkan kepada kita. Loh, kalau begitu baca Alkitab apa gunanya dong? Kita nggak ada bedanya dengan baca buku cerita yang lain. Kita cuma terkagum-kagum dengan cerita-cerita yang hebat-hebat. Tapi kita nggak pernah menemukan apa kehendak Tuhan bagi kita. Oleh karena itu hal yang paling utama ketika Anda baca Alkitab adalah temukan apa kehendak Tuhan di balik dari setiap kata, kalimat, bahkan tanda baca. Karena tanda baca itu penting, menentukan apa makna, apa isi, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bapak Ibu, kehendak Tuhan itu bisa macam-macam. Kehendak Tuhan bisa teguran Tuhan untuk setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Kehendak Tuhan apalagi saudara? Bisa perintah Tuhan, Tuhan suruh kita lakukan sesuatu. Ada banyak hal. Firman Tuhan itu begitu kaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau percaya firman Tuhan tidak mungkin gagal. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu berarti firman Tuhan memiliki kuasa, memiliki kekuatan, memiliki power yang tidak bisa dihambat, yang tidak bisa saudaraku dihentikan oleh kekuatan apapun. Oleh karena itu hari ini terima, percayalah kuasa firman Tuhan begitu dahsyat. Nah, saya akan membawa kita, karena saya percaya kalau kita satu-satu ditanya, rindukah mengalami kuasa kedahsyatan daripada kuasa firman Tuhan? Saya percaya semua kita pasti rindu. Nah, sekarang kuncinya apa Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi kunci untuk kita mengalami kedahsyatan kuasa firman Tuhan yang tidak mungkin gagal? Mari kita lihat yang pertama. Saudara, kalau saudara rindu mengalami kedahsyatan kuasa firman Tuhan yang tidak mungkin gagal terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam rumah tanggamu,
kehidupanmu, terjadi dalam seluruh aspek hidupmu. Nomor satu, saya mau perhadapkan kepada kita Amsal pasal 13 ayat 13. Bapak Ibu, ayat ini bilang apa? Ayat ini bilang begini. Siapa yang meremehkan, bahasa Ibraninya boz. Nah, siapa yang meremehkan atau boz, tulisannya B-U-W-Z. Nah, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah atau firman-Nya, firman Tuhan, akan menerima balasan. Bapak Ibu dengar baik-baik, ayat ini begitu gamblang, begitu jelas memberitahu kita bahwa siapa yang meremehkan firman Tuhan, dia akan menanggung akibatnya. Artinya apa? Dalam hubungan dengan khotbah pagi hari ini, artinya apa? Kalau sikap hati kita nggak benar terhadap firman Tuhan, kalau sikap hati kita meremehkan firman Tuhan, dengar baik-baik, maka firman Tuhan yang begitu dahsyat, firman Tuhan yang tidak mungkin gagal, dengar baik-baik, tidak akan pernah terjadi dalam hidup. Jangan pernah harap apa-apa dari kuasa kedahsyatan firman Tuhan kalau sikap hati kita nggak benar. Kalau sikap hati kita meremehkan firman Tuhan, wah, ini bahaya. Bapak Ibu, kenapa saya perhadapkan kepada saudara bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, boz. Kenapa? Karena di dalam bahasa aslinya boz itu artinya begini, whole as insignificant, atau artinya dianggap tidak penting. Bapak Ibu, saya mau tanya, ada nggak orang Kristen memandang firman Tuhan nggak penting? Mungkin saudara menatap saya dan saudara berkata, masa sih Pak? Mana ada lah. Saya yakin mau orang Kristen hargai, menghormati firman Tuhan. Wah, jangan salah Bapak Ibu saudara. Lihat aja siap ibadah raya. Ini kita ibadah online loh, di rumah masing-masing. Ibadah yang kumpul di ruangan ini saja, masih ada yang lagi khotbah main HP. Apalagi ibadah online Bapak Ibu. Coba lihat nih, lihat samping kiri kanan saudara. Ada nggak yang lagi khotbah disampaikan lagi main HP? Bertobatlah Anda. Anda sedang menganggap firman Tuhan nggak penting. Oh ya, itu bisa terjadi. Bayangkan saja, kumpul di ruang ibadah, udah kumpul banyak orang, masih bisa main HP loh. Dan bukan buka ayat, buka chatting, lagi khotbah. Apalagi di ibadah online. Suami serius dengar firman Tuhan, istri lagi main HP. Wah, di rumah siapa yang mau lihat? Tapi jangan salah Bapak Ibu Saudara, malaikat lihat, Tuhan lihat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda saat detik ini sedang dengar firman Tuhan, saya cuma kasih tahu, dengar baik-baik, akibat kalau kita tidak punya sikap hati yang benar terhadap firman Tuhan, bahaya Pak. Dan Anda nggak akan pernah alami bahwa firman Tuhan itu dahsyat. Anda akan sampai pada Anda hanya sampai pada level atau tingkatan firman Tuhan itu kayak dongeng aja, cerita-cerita kosong, nggak ada gunanya apa-apa. Anda cuma tahu, oh Yesus berjalan di atas air, tapi Anda nggak pernah ngalamin kuasanya. Kenapa? Sikap kita nggak benar, bos. Sikap kita nggak pernah, nggak baik. Kita menganggap remeh firman Tuhan. Oleh karena itu, ibadah walaupun online ini ujian. Kita ini hormati firman Tuhan nggak? Karena Anda di rumah masing-masing, kita di rumah masing-masing, nggak ada yang lihat. Kita hormati firman, hargai firman Tuhan nggak? Jawabannya masing-masing ada di hati kita. Oleh karena itu mari biar ibadah kita online, sikap kita terhadap firman Tuhan mesti benar. Hargai, hormati firman. Boz itu juga artinya begini, to disrespect, atau tidak hormat, gak hargai. Bapak Ibu, saya pernah ngomong di mimbar di depan ini, sebelum zaman corona. Anda boleh kurang senang dengan pengkhotbahnya. Kita mungkin, wah pengkhotbah ini kurang seru, pengkhotbah ini kurang kreatif. Oke lah, Anda mungkin gak terlalu senang dengan cara khotbah dia. Tapi jangan main-main. Siapapun pengkhotbah, yang disampaikan tetap adalah firman Tuhan. Hargai firman Tuhan. Ada amin? Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama, untuk kita bisa mengalami
untuk kita bisa mengalami kedahsyatan kuasa daripada firman Tuhan, miliki sikap hati yang tidak meremehkan firman Tuhan, sikap hati yang hormat, menghargai firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya dalam hati saudara, Pak, sekarang gimana cara mengukur atau mencari tahu saya ini menghormati firman Tuhan atau apa? Selain daripada yang saya jelaskan tadi, saya mau kasih salah satu ukuran yang kita mesti pakai untuk mengecek diri kita. Saya ini menghormati firman atau tidak? Kuncinya satu, coba cek hati Anda. Seberapa hausnya Anda terhadap firman Tuhan? Seberapa laparnya Anda terhadap Alkitab? Apakah Alkitab bagi saudara adalah buku yang sangat menarik, mengalahkan buku yang lain, bacaan yang lain? Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ Anda bisa tahu. Kita bisa tahu hati kita masing-masing. Kalau kita tiap hari nggak baca Alkitab tuh biasa, ini perlu mengkoreksi diri. Tapi kalau kita melewati satu hari tanpa baca Alkitab dan merasa ada yang kurang, waduh, saya belum baca Alkitab, merasa ada yang kurang. Wow, ini adalah tanda-tanda Anda sedang haus dan lapar akan firman Tuhan. Itu adalah pembuktian, itu menjadi salah satu ukuran, tolak ukur bahwa kita sedang menempatkan firman Tuhan menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita, sesuatu yang mahal, berharga bagi kita. Makanya kita mau nyari, makanya kita rindu baca tiap hari. Kalau nggak baca satu hari, kita merasa ada yang kosong, ada yang kurang. Wah, itu tanda-tanda kita sedang menempatkan firman Tuhan penting. Sama, kalau Anda sedang sesudah makan dan kenyang sekali, bagi Anda makanan nggak penting, karena Anda dalam posisi tidak lapar. Tetapi kalau Anda posisinya lapar, maka makanan menjadi sesuatu penting bagi Anda. Anda akan cari itu karena Anda pada posisi lapar. Nah, sama, kalau Anda lapar dan haus secara rohani, Anda haus firman Tuhan, artinya Anda sedang menempatkan firman Tuhan menjadi sesuatu yang Anda mesti cari terus. Menempatkan firman Tuhan sesuatu yang penting sekali dalam hidupmu. Oleh karena itu mari miliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Saya mau perhadapkan kepada saudara. Ada dua orang yang saya temukan, Bapak Ibu Saudara, yang memiliki sikap hati meremehkan firman Tuhan, akibatnya fatal. Ada seorang yang bernama Christine Hewitt. Dia adalah seorang jurnalis Jamaika. Si Christine ini bilang begini. Ia berkata bahwa Alkitab atau firman Tuhan adalah buku terburuk. Ini kata Christine. Alkitab atau firman Tuhan adalah buku terburuk yang pernah ditulis. Bapak Ibu mau tahu akibatnya? Bulan Juni tahun 2006, si Christine ini ditemukan tewas terbakar di motornya. Dia naik motor, di motornya sampai terbakarnya udah nggak ketahuan, nggak bisa dikenali lagi orangnya. Itu akibat daripada dia menganggap remeh firman Tuhan. Kemudian, saya percaya semua kita tahu, mengenal yang namanya Marilyn Monroe. Ini seorang artis yang sangat terkenal di Amerika, dan ini artis terkenal di seluruh dunia. Marilyn Monroe, dia pernah dikunjungi oleh seorang hamba Tuhan yang sekarang sudah meninggal dunia, yang namanya Billy Graham. Pada saat dia lagi ada pertunjukan, di sela-sela pertunjukannya, Billy Graham datang menemui dia. Dan Billy Graham berkata bahwa roh Tuhan menggerakkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan atau menyampaikan berita kabar baik Injil kepada Anda. Dan Marilyn Monroe dengan begitu sombongnya dia bilang, oh gitu ya. Dan dia bilang begini, dan Bapak Ibu mau tahu jawaban Marilyn Monroe apa? Maaf, saya tidak butuh Yesusmu. Sesudah dia berkata begitu, apa yang terjadi? Seminggu kemudian Marilyn Monroe ditemukan tewas di apartemennya. Nah, Bapak Ibu, saya sengaja perhadapkan kejadian-kejadian ini untuk membuka mata kita betapa dahsyatnya kuasa firman Tuhan. Dan kita mesti punya sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Nah, yang kedua, bahwa kuasa firman Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita ditentukan oleh satu hal. Kalau kita mengizinkan firman Tuhan yang menguasai, menundukkan kita, bukan realita, bukan logika, bukan fakta.
Oleh karena itu poin kedua ini kita akan belajar, kita akan lihat kuasa firman Tuhan versus fakta, realita, logika. Seringkali kita nggak ngalami, kenapa? Karena kita begitu dikuasai oleh realita, situasi, kondisi, fakta menguasai kita. Hari ini dengar baik-baik. Bilangan 11 ayat 23, saya sangat cepat aja menjelaskan poin ini yang terakhir. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Ayat ini Bapak Ibu Saudara sampai Tuhan nantang Musa. Lu gak percaya kuasa yang begitu dahsyat. Sekarang ini, hari ini, saat ini, Tuhan bilang sama Musa, kamu akan lihat apakah firmanku terjadi atau gagal. Dan saya gak mau kalau tantangan Tuhan diperhadapkan kepada kita. Sebelum Tuhan menantang kayak Musa ini, kita mau rendah hati, kita mau berkata, Tuhan, aku percaya kuasamu dahsyat. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah ayat ini bicara apa? Ini adalah dalam konteks peristiwanya. Ini waktu Musa dan orang Israel, bangsa Israel, di mana masyarakat atau umat Tuhan orang Israel sedang marah-marah sama Musa. Mereka sudah bosan makan roti, yaitu mana, karena nggak ada dagingnya. Mereka bilang sama Musa, Musa kami mau makan daging. Mereka ngamuk marah-marah sama Musa. Dan Musa datang mengadukan kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman. Saudara, di ayat yang ke-18 sampai 20, firman Tuhan bilang begini. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, kata Tuhan. Kemudian orang Israel nanya, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan, bukan hanya 1 hari, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap 1 bulan, sebulan lamanya kamu akan makan daging sampai kamu muak. Itu firman Tuhan. Tadi Tuhan berfirman, berjanji Tuhan akan ngasih daging kepada orang Israel. Nah, mari kita lihat fakta. Itu firman Tuhan. Kita lihat faktanya dan logikanya. Bilangan pasal 11 ayat 21-22. Tetapi kata Musa, nah ini logika Musa, ini realitanya. Logika Musa bilang begini, tetapi kata Musa, bangsa ini berjumlah 600.000 orang. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka. Dapatkah sekian banyak kambing, domba, dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Di sini ada 2 hal. Yang pertama, firman Tuhan. Tuhan bilang Tuhan akan memberi makan daging. Di satu sisi ada fakta, ada logika, ada realita. Bayangkan 600.000 orang di padang gurun. Itu berapa kilo daging? Itu berapa banyak ikan? Mustahil, itu faktanya. Tetapi Alkitab mencatat, Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang difirmankan Tuhan tidak gagal dan benar. Fakta, realita dikalahkan oleh firman Tuhan. Hari ini keputusan di tangan Anda. Anda mau mengizinkan situasi, Anda mau mengizinkan fakta, realita menundukkan Anda, atau Anda mau tunduk kepada kuasa firman Tuhan yang begitu dahsyat. Keputusan di tangan Anda. Terbukti Tuhan memberi mereka makan daging dengan cara yang ajaib. Tuhan mengirimkan burung puyuh kepada mereka. Mereka puas makan daging, sampai kekenyangan makan daging. Mari putuskan, saudara mau pegang firman Tuhan atau mau dilindas oleh fakta realita. Saya mendorong saudara buat keputusan untuk izinkan firman Tuhan menguasai hidup Anda. Tuhan memberkati kita sekalian.